Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ruli pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan belajar bab 13 tentang menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Dan selanjutnya kita melakukan perakitan produk barang atau jasa. Nah, dalam ini jurusan produksi siaran dan program televisi, perakitan produk barang atau jasa itu bisa meliputi bagaimana kamu menciptakan dari ide menjadi sebuah film yang sudah bisa ditonton oleh audiens. Nah, jadi bukan perakitan yang kita merakit seperti puzzle, tapi lebih kepada proses kita membuatnya. Jadi dirakit dari ide, dituangkan menjadi sinopsis, terus dituangkan menjadi kerangka, naskah. Setelah itu dibungkus oleh sinematik, meliputi sinematografi, lalu mise en scene, di dalamnya yang ada tata rias dan busana, tata artistik, terus tata cahaya dan acting, lalu bungkusannya juga ada tata suara, dan yang terakhir adalah editing. Nah, pada bab ini kita harus bisa menjelaskan metode perakitan, lalu memahami metode perakitan, dan yang terakhir untuk prakteknya di pertemuan berikutnya kita harus bisa melakukan perakitan. Pengertian dari perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi ketika kita membuat film, ingat, ketika membuat film pertama ide itu nanti harus memiliki sebuah tujuan. Jadi tujuannya apa ketika kamu membuat film? Nah, itu nanti yang dikatakan oleh sebuah mempunyai fungsi di sini. Jadi ketika membuat film, contohnya sinematik Muncar, terus kita ke pelabuhan. Tujuannya apa sih? Apa cuma buat happy atau buat menunjukkan ini loh Muncar dengan eksotis yang begitu luar biasa. Nggak lihat perempuan, nggak lihat laki-laki, ketika bekerja mereka terlihat berpadu, apalagi ketika ada nelayan datang terus ada pengambilan ikan. Nah, proses itulah yang disebut kita mencari sebuah fungsi dari ini tadi film yang kita buat. Terus pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap dipasang bergabung secara sempurna. Nah, lebih spesifiknya perakitan ini adalah kita merakit potongan-potongan video itu tadi menjadi satu kesatuan yang itu berupa film. Setelah dirakit menjadi sebuah rangkaian film. Nah, terus ada mata pelajaran di KPU juga produksi massal. Bagaimana kita memproduksi massal film tersebut? Ada berbagai cara, bisa taruh di kaset, tapi itu udah masa lalu ya. Jadi film ada di sebuah compact disc, itu udah lama. Sekarang lebih mudah lagi, ketika kita ingin memproduksi massal sebuah film, kita tinggal taruh di YouTube, itu udah selesai. Atau mungkin kita taruh di, kalau filmnya bener-bener keren, taruh di Netflix atau sejenisnya, dimana tiap kali itu di play kita mendapatkan uang sekian gitu. Jadi sekarang lebih mudah lagi. Tapi ya ketika sesuatu yang mudah bisa dilakukan, pasti juga ada sisi buruknya. Kalau dulu membuat film dengan modal yang besar, terus bisa menghasilkan uang dari penjualan compact disc atau CD, sekarang udah sulit. Tapi kita bisa mencari subscriber. Jadi beda cara. Pada prinsipnya perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan. Jadi ini juga ada di perfilman. Ini juga ada di perfilman, pemberian nama atau label. Yang kemarin sempat viral nama atau label itu yang itu Keke bukan boneka, tiba-tiba
videonya hilang dari YouTube karena lagunya dicekal oleh salah satu pihak, karena lagunya itu kan mengandung ini apa ya, dia kayak ada copyright dari lagu yang lama itu. Nah kayak gitu. Terus ada metode perakitan. Dalam proses produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Tapi kalau dalam pembuatan film, metode perakitan ya tetap tadi itu masuk dalam ranah editing. Terus metode perakitan dapat ditukar-tukar. Ini kalau kita ini ada di manufaktur, jadi kayak membuat mobil. Jadi yang membuat ban dulu, ada yang membuat ban, ada yang membuat bodinya, ada yang membuat sasisnya. Nah kalau di film waktunya ditukar-tukar, jadi ada yang membuat, yang editing scene 1 contohnya, terus ada editing scene 2, ada juga yang editing bumper, ada yang editing, nah jadi dipisah-pisah. Pabrik secara massal, kalau di perfilman itu bukan pabrik tapi production house. Terus ada standarnya. Ini adalah standar-standar yang digunakan di dunia, ISO, DIN, JIS. Terus ini ketika kita ini ada ini standarnya, jadi kita dimudahkan lagi nantinya dalam perizinan dan lain-lain. Selanjutnya adalah perakitan dengan pemilihan. Jadi pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponen juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Dan yang terakhir adalah perakitan secara individual. Ini untuk yang pemula. Jadi saya harap kalian tetap berkreasi. Apalagi HP sekarang sudah memiliki kamera yang bagus dan video editing juga sangat banyak ya. Jadi ketika ada sesuatu yang menarik, saya harap kalian langsung videoin aja, edit, upload di YouTube. Itu harapan saya kepada kalian. Jadi ketika ada sesuatu yang menarik, tinggal video, upload YouTube, video, upload YouTube, gitu aja terus. Pada satu titik kalian akan menemui sesuatu yang menarik di sana. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.